Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya, tentunya oleh kita semua. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta para kaum kafir Quraisy untuk membelah bulan. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapat mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum kafir Quraisy tersebut. Kisah tersebut didasarkan dari salah satu riwayat hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah menjadi dua, hingga Gunung Hiro dapat mereka lihat di antara kedua belahannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Melansir dari tulisan Abdul Syukur dalam buku Uswah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Penduduk Mekah tersebut pernah bertanya kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatanmu yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu, kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-olok. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apa yang kalian inginkan? Dan mereka menjawab, coba belahlah bulan. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolongnya. Kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengarahkan telunjuknya ke bulan, dan hasilnya bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan setelah mereka semua menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang musyrik itu seketika berujar, Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami. Mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan, sebab mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang musyrik yang menyaksikan kejadian bulan terbelah tersebut. Penduduk Mekah dari kaum Quraisy itu pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah untuk menanti penduduk lain. Hingga tibalah rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota Mekah. Lalu orang musyrik itu pun bertanya, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian? Mereka pun menjawab, iya, pada suatu malam, lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua, dan saling menjauh satu sama lain. Kemudian keduanya bersatu kembali. Mendengar jawaban tersebut, sebagian dari kaum Quraisy itu ada yang memilih beriman. Namun, ada juga yang tetap memilih ingkar. Sebab itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Qamar ayat 1-3. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Mekah, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Wallahu a'lam.